Sehingga ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menggambarkan bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat itu digambarkan dengan apa? Qalban syakira, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau hati yang bersyukur mudah melihat besarnya nikmat Allah, sehingga mudah mengucapkan lafalnya alhamdulillah, hatinya menjadi lapang. Kan gitu. Apa? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, kan? Lentera hidup ini, kan gitu. Walaupun rumahnya sempit, tapi terasa lapang. Kenapa? Karena pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gajinya banyak, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak ya? Saya enggak bilang dikit, walaupun gajinya banyak, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak aja bersyukur, apalagi dikit gitu. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Jam berapa nih? Sampai jam berapa? Jam 3. Sampai subuh. Sampai subuh. Sikap di sini jam setengah. Yang kedua, walisanan zakiro. Setelah hati yang bersyukur, maka yang kedua, lisan yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya pandai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat Allah banyak, hatinya menjadi tenang. Yang kedua, dia pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah ulangi dalam surat Ar-Ra'd ini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Jadi kebahagiaan itu yang disebut dengan as-sa'adah itu, kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Dia tidak digambarkan dengan harta kekayaan. Christina Onassis itu terkenal. Dia itu orang kaya banget. Istana dia punya, pulau dia punya. Harta kekayaannya berlimpah, sangat berlimpah, banyak. Hidupnya juga bingung jadinya dengan harta kekayaan yang banyak. Suaminya juga bingung, ganti-ganti suami. Bingung dia mendefinisikan kebahagiaan. Iya. Akhirnya apa? Hartanya banyak, suami dia bisa pilih, mati dalam keadaan bunuh diri. Iya kan? Kita mati bunuh diri. Loncat dia seperti. Kenapa? Karena bingung menenteramkan hatinya, bingung. Semua udah punya, tinggal ngapain? Bingung dia mendefinisikan kebahagiaan di dalam hatinya. Orang beriman mendefinisikan kebahagiaan dalam hatinya sederhana. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Sederhana kan? Cuman ingat Allah. Zikir itu, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya digambarkan di dalam masjid, di dalam mushola. Tidak hanya dengan bacaan yasin, tidak hanya zikir ba'da sholat, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk zikir setiap saat, untuk ingat Allah mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, atau dari mau tidur sampai bangun, begitu seterusnya setiap hari. Bangun tidur ingat Allah. Begitu bangun kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW mencontohkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pertama yang kita ucapkan ketika kita bangun, melek mata kita, sadar mata kita bangun, maka kalimat pertama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Jadi orang mati itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mautus shaghir. Kematian kecil itu orang tidur.
Kenapa? Sebab orang tidur itu nggak bisa diapa-apain. Orang tidur, ya udah tidur. Dia diajak sholat lagi tidur. Kalau nggak dibangunin ya nggak bangun. Sehingga dalam fikih orang tidur itu termasuk yang tidak dihitung pahala dan dosanya ketika lagi tidur. Kan ada tuh. Kadang kalau dulu masa-masa di pesantren, ada saking rajinnya dia belajar, rajin banget belajar. Pas mau ujian, lagi tidur dia ngapalin sama Pak. Lagi tidur begitu bangun, enggak bangun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ngalindur. Orang yang ngalindur tidak dihitung pahalanya. Kenapa? Karena dalam keadaan tidur. Orang ngalindur walaupun dia qiyamul lail, salat malam, rakaatnya panjang, tidak dihitung. Kenapa? Karena dalam keadaan tidur. Dia mautus shaghir, dia kematian yang kecil. Sehingga doa pertama ketika kita bangun, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, Engkau hidupkan aku kembali. Engkau kehidupan aku kembali setelah Engkau matikan aku. Orang tidur itu diangkat aja, kalau lagi tidur diangkat, ditutup matanya, diangkat, ini nggak kerasa, mati dia. Sehingga doa mau tidur juga, ketika doa mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Subhanallah. Dengan namamu ya Allah, ahya aku hidup, dan dengan namamu ya Allah, aku juga mati. Jadi andaikan Allah cabut nyawa kita ketika mati, dalam keadaan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap saat kita diperintahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bangun tidur, habis bangun tidur, mau ke kamar mandi, maka ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca doa. Keluar kamar mandi, kita juga membaca doa. Mau nyisir, ngaca, ingat zikir juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan, Engkau gantengkan wajahku, maka indahkanlah akhlak. Lagi ngaca, jangan cuma ngaca begini doang gitu. Tapi ngaca kita lihat Allah baguskan wujud kita, maka perbagus juga akhlak kita. Setiap saat begitu mau keluar ke tempat kerja, berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lisan zakir, kalau sudah seperti itu nyaman hatinya. Apapun yang terjadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat kebahagiaan, dapat harta yang banyak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat di dalam hati. Kenapa? Karena semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah, apalagi dengan menambah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kemarin di masjidnya kita diskusi, ada satu kalimat, satu hadis Rasulullah SAW disebutkan, Alhamdulillah tamla'ul mizan, walhamdulillah wa subhanallah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Dalam riwayat ini disebutkan tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Alhamdulillah dan subhanallah memenuhi dua tingkatan. Kalimat alhamdulillah dan subhanallah memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Baru baca subhanallah walhamdulillah. Sehingga hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan digambarkan ternyata terbukti Pak, orang Indonesia dengan muslim yang banyak terbukti orangnya tenang semua ketika sholat Jumat. Kenapa? Karena sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat orang sholat Jumat, saking tenangnya tuh, semua.